Gimana dengan apa itu? Kepek. Baik, shalom keluarga Philadelphia yang terkasih, yang hadir di base camp pada saat malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa karena kasih penyertaan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh menikmati berkat Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita akan beribadah bersama, kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami, baik jemaat Philadelphia yang mengikuti secara live streaming maupun malam hari ini yang hadir di bersetia. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kau tidak pernah lepas Tuhan untuk selalu menggandeng kami. Bahkan di saat kami terjatuh sekalipun Kau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Karena Kau Tuhan yang selalu menolong, Kau Tuhan yang selalu memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, kehadiran kami pada saat malam hari ini sebagai tanda bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Hadirlah Engkau Tuhan melalui ibadah ini untuk menguatkan setiap kami, untuk memberkati kami Tuhan, karena roh kami membutuhkan asupan nutrisi supaya kami bisa kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami silakan ibadah bersetia ini kepadamu dari awal sampai akhirnya. Kami mau mengangkat
syukur Tuhan. Roh kami dikuatkan dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau percaya untuk setiap janji-janji-Mu yang digenapi dalam kehidupan kami, sekalipun kami belum melihat semuanya itu Tuhan. Dan mau terus tetap percaya kepada-Mu. Kita angkat pujian ini saat Ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun Tuhan ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan saat Ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun Tuhan ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat Ku tak melihat Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami selalu percaya untuk setiap penggenapan janji-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berfokus kepadamu, fokus on you God, karena setiap rencana-Mu baik adanya bagi kami. Dan kami terus memandang Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan, untuk kami memiliki hati yang subur, untuk kami siap bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Selamat ketemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini jadwal saya di sini, kemarin di kota. Puji Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana firman Allah di tema kita di tahun ini adalah Focus on God. Nah, kebetulan bertepatan dengan tema kita tahun ini, saya akan sampaikan yaitu ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu
kita itu fokus pada masalah atau fokus pada Kristus. Nah, artinya apa? Artinya ketika seseorang menghadapi masalah, memang kehidupan manusia kan tidak lepas dari yang namanya masalah, persoalan, pencobaan, ujian hidup. Itu kan tidak lepas Bapak Ibu ya. Itu berjalan beriring-iringan begitu. Nah, tetapi kata firman Tuhan apa di dalam Korintus di sana dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, dengan demikian Paulus menyampaikannya supaya apa? Supaya ketika kita ini tahan uji, itu masuk dalam ujian, itu Tuhan menyediakan berkat ilahi, yaitu berkat mahkota kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fokus pada masalah versus fokus pada Kristus, begitu. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu teladan buat kita ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air pada waktu itu di dalam cerita Alkitab, sejarah Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di situ menceritakan bagaimana para murid-murid pada waktu itu ya, murid-murid pada waktu itu naik dalam sebuah perahu dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk mendahuluinya, begitu. Nah, dengan demikian ketika mereka sudah mendahului berlayar, berlabuh begitu. Nah, pada saat itulah banyak orang untuk pulang gitu. Di dalam ayat yang ke-23, orang banyak itu disuruhnya pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke kampung halamannya, pulang ke rumahnya. Mungkin yang di kontrakan ya pulang ke kontrakan, mungkin begitu. Tapi pada zaman itu belum ada kontrakan ya, kontrak-kontrak itu belum ada. Nah, cerita Alkitab mencatat bahwa ketika mereka sudah pulang semuanya, Yesus naik di atas perahu. Itu Yesus naik, bukan di atas perahu. Yesus naik di atas bukit. Nah, kemudian di sana Yesus berdoa dan kemudian turun lagi dan kemudian dia sendirian, dan pada waktu itulah mulai ayat 24 itu murid-murid ada di dalam perahu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya mendahului Yesus. Nah, ketika saat itulah ada angin badai, ya, ada angin, ada topan, begitu dahsyatnya. Seperti tadi kan hujan ya, tadi hujan disertai dengan angin begitu luar biasa. Tapi puji Tuhan listrik nggak mati. Contohnya seperti itu saja. Nah, ketika angin badai itu melanda perahu itu, nah kemudian Yesus tiba-tiba berjalan di atas air. Nah, setelah itu ada angin sakal, kira-kira jam 3 petang. Jam 3 petang itu ya mungkin sore ya, sore menjelang malam begitu. Tiba-tiba pada saat itu Yesus berjalan di atas air. Nah, ada murid yang bernama Petrus, nah, Simon Petrus berkata kepada Tuhan, kalau Engkau itu Tuhan. Nah, sebelum Petrus berkata kalau Engkau Tuhan, murid-murid itu takut karena dikira melihat hantu, gitu kan. Ini kita cerita ini sudah hafal, Bapak Ibu hafal semua. Oh, itu hantu. Ternyata ketika Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Nah, dengan perkataan demikian, ada satu keyakinan di dalam pribadi Petrus, Simon Petrus. Tuhan, apabila Engkau itu Tuhan, bahwa aku tak berjalan di atas air menemui Engkau. Baru Tuhan itu berkata, ya ke sini, jalan saja, maju. Gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika Petrus berjalan di atas air menemui Yesus, ada sebuah angin. Nah, ada sebuah angin sepoi-sepoi dirasakan
Kemudian Petrus merasa apa, kok ada angin ini, ragu, bimbang, melihatlah ini ada angin begitu, dan akhirnya Petrus mengalami tenggelam. Baru dia berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, karena Petrus tenggelam. Nah, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau takut? Nah, mengapa engkau takut? Nah, coba kita akan melihat Bapak Ibu, kalau orang-orang memprediksi di tahun 2023 ini ya, 2023 basa Jawinipun menika 2023 2023 gitu. 2023. Nah, orang-orang banyak memprediksi bahwa ekonomi itu akan sangat sulit. Dan orang-orang memprediksi bahwa ekonomi atau keadaan dunia semakin gelap, apalagi dalam perusahaan-perusahaan teknologi semakin canggih ini, ya orang-orang mengira bahwa banyak perusahaan yang akan gulung tikar, tidak lagi mau mengusahakan berkarya, berusaha supaya tetap eksis di tahun 2023 ini. Tapi kalau orang-orang luar sana memperkirakan hal itu terjadi, tetapi ada satu perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan apa? Perbedaan kita anak-anak Tuhan, umat pilihannya Tuhan. Kemarin kan kita sudah belajar beberapa minggu ya. Tuhan memilih kita ini untuk apa? Ya kan? Tuhan memilih kita ini untuk apa? Untuk dipanggil, dipakai, diberkati, menjadi berkat. Dan hari ini ketika Tuhan memanggil kita, kalau kita pelajari di dalam sejarah Alkitab ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa yang harus kita pelajari dari sebuah pengajaran Yesus yang disampaikan kepada para murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi ketakutan dengan adanya badai, ya, mereka takut, mereka bimbang, mereka khawatir. Namun apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid ketika menghadapi badai itu, ya kan? Menghadapi badai. Padahal kita juga punya lagu nyanyian, Yesus itu terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di mana? Di dalamku, di dalamku. Kemudian ada lagu lagi yang mengatakan Yesus itu lebih besar dari semua persoalan. Yesus lebih besar dari segala persoalan yang selama ini ku hadapi. Itu lagunya Nikita, tahun berapa itu ya? Iya itu. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus sampaikan pengajaran kepada kita, dan kita harus tetap kuat, gitu, tetap kuat. Apa yang Yesus ajarkan ketika murid-muridnya itu menghadapi badai masalah, badai ujian hidup? Sebab tadi sudah saya katakan bahwa kita ini tidak lepas dari yang namanya masalah hidup, baik itu dengan keluarga, dengan ekonomi. Dan hari-hari ini kan ya seperti itulah Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di luar sana. Tetapi ada satu keyakinan yang membuat kita lebih kokoh, lebih mantap lagi ketika Tuhan sampaikan kepada murid-murid, dan kita akan pelajari. Yang pertama, itu kita tidak boleh berfokus kepada masalah. Kita tidak boleh berfokus kepada masalah. Sebab apa? Sebab di dalam ayat 24 dan 2 sampai 26, coba kita lihat di Matius pasal yang ke-14 itu, ayat 24 sampai 26, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan.
Nah, ayat ini memberikan satu pengajaran buat kita supaya ketika badai itu datang, ya toh, ini ada yang namanya angin apa namanya di sini? Ya, angin sakal gitu kan, berbicara tentang persoalan hidup. Itu Tuhan Yesus berkata, kita tidak boleh berfokus pada masalah itu. Berarti piye toh Ayu, masalahnya kok nggak selesai misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang secara manusia kita ini tidak bisa mengatasinya dengan adanya persoalan. Mau selisih paham sedikit saja bisa jadi persoalan besar, gitu. Dalam arti orang Jawa bilang kriwian jadi grojogan. Masalah yang kecil jadi masalah yang besar, bahkan yang kecil pun didawak-dawake supaya awet begitu ya, seperti itu. Tetapi ada satu satu perbedaan antara mereka yang tidak mengenal Tuhan maupun kita yang sudah benar-benar Tuhan pilih kita untuk menjadi berkat. Nah itu ya, kalau kita ingin menjadi berkat secara optimal bagi orang lain, ya tentunya kita tidak boleh fokus pada yang namanya persoalan itu atau masalah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan biasa. Petrus mengatakan bahwa persoalan itu yang membuahkan ketekunan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu yang dihasilkan menjadi buah yang matang dan melahirkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Nah, dan itu yang harus kita pahami sehingga Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita supaya kita tidak fokus pada masalah. Kenapa? Karena masalah itu bukan jalan terbaik. Ya, kalau kita fokus kepada masalah, berarti Tuhan Yesus sampaikan itu bukan solusi yang baik. Kenapa? Karena masalah. Itu karena masalah. Apapun masalah kan saya nggak tahu dengan masalah penjenengan semua. Bapak Ibu punya masalah kan saya nggak tahu. Tetapi yang jelas bahwa apapun yang kita hadapi, badai kehidupan apapun, Tuhan Yesus sampaikan jangan sampai kita fokus kepada masalah itu. Kenapa? Dan kenapa? Karena Tuhan Yesus meminta agar kita itu lebih fokus kepada Tuhan, gitu ya. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Oh iya, itu kan Pak Pendeta, kita jemaat seperti apa, gitu ya. Mungkin panjenengan dan kita semua punya pemikiran seperti itu. Kita tuh sama Bapak Ibu, tidak ada yang namanya pendeta, tidak ada yang namanya jemaat biasa atau orang pada umumnya bilang kita orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Tetapi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk fokus kepada Tuhan, fokus on God itu. Siapapun kita, siapapun orangnya, karena apa? Karena Tuhan tidak pilih kasih. Sama di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian, coba kita ingat ada satu janji ketika ada persoalan. Itu Matius 11 ayat 28 itu, marilah kamu, hai kamu yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kalau Tuhan sudah berjanji seperti itu, apakah kita tidak akan manut gitu ya, nurut sama ajakan Tuhan? Ini adalah satu ajakan. Tuhan menghimbau kepada kita yang punya persoalan berbeban berat, gitu. Sebab apa? Tuhan janji akan memberikan sentosa, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, gitu. Nah, Alkitab juga berkata, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang itu ringan, itu tidak berat, beban pun ringan. Itu berbicara tentang persoalan. Nah, tapi yang jelas Tuhan sampaikan kita tidak boleh ya fokus kepada masalah itu. Saya juga punya masalah, Bapak Ibu. Ya kalau mungkin beda dengan panjenengan. Pak Wahyu punya masalah beda dengan masalah saya.
Bu Mina punya masalah tapi tidak sama dengan masalah saya. Kalau sama terus kan ayo kita bareng-bareng rembukan masalahnya podo yo kan tidak bisa Bapak Ibu ya. Berbeda, tetapi yang jelas bahwa kita mau fokus kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan menyerahkan persoalan kita di bawah kaki Tuhan. Itu ada satu nyanyian, kuserahkan diriku pada Tuhan. Itu lagu zaman tidak enak. Kuserahkan diriku pada Allah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, Tuhan janji Tuhan berikan satu kekuatan yang luar biasa, bahkan kelegaan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ketika ini ada fokus kepada masalah versus fokus kepada Kristus. Yang kedua itu Tuhan melarang kita tidak boleh memperhatikan sekeliling. Nah kok bisa Pak? Mungkin kita hidup di lingkungan kan begitu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Kan merasakan di sekeliling kan, tiupan angin kan ada di sekeliling gitu. Kemudian di dalam ayat ini mengatakan demikian, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus merasakan tiupan angin di sekeliling. Beda dengan masuk angin Bapak Ibu. Kalau masuk angin itu rasanya nyas di sini itu ya. Mulai dari punggung sampai perut ini, hari ini saya belum begitu fit ini karena perut saya dari dulu waktu mau ke Temanggung itu ya belum mulainya itu sampai sekarang masih melilit. Tadi malam tak belikan itu degan serat merah. Terus semalam bisa tidur puji Tuhan. Itu pulang dari Mantub itu ada paman saya meninggal di Mantub itu. Dan pulang saya beli itu semalam saya bisa tidur. Ini habis air degannya kok kumat lagi. Nggak tahu Tuhan saya mau pelayanan ini. Tapi puji Tuhan ini nggak kumat. Saya melayani tapi nggak tahu nanti. Saya yakin sampai besok pun tidak kambuh lagi. Itu ya. Oke puji Tuhan. Nah yang kedua, ketika kita fokus kepada Tuhan, berarti Tuhan melarang kita untuk tidak memperhatikan sekeliling. Gitu. Ketika Petrus merasakan tiupan angin sepoi-sepoi di sekelilingnya, Petrus merasa takut, baru mengalami tenggelam. Gitu. Nah itu menyiratkan kepada kita, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Gitu ya kan? Seperti kemarin belajar tentang Henok. Ya kan? Henok terpengaruh enggak dengan keadaan sekeliling? Enggak. Dia berani melawan arus. Itu ya. Dia berani melawan arus. Orang Jawa bilang ngeli tapi ojo keli. Kalau ngeli ojo keli itu berarti kita punya pendirian yang kuat. Saya salut dengan teman-teman kita ya, teman-teman kita dari Medan. Kebetulan di tempat kita ada Piai Medan dari Bapak Ginting ya. Itu mereka kalau sudah iya oke siap. Itu teman-teman saya di Sumatera itu juga punya pendirian yang kuat. Kalau enggak ya enggak. Kita yakin ada Yesus, percaya yakin. Nah, yang percaya itu ya yakin, tapi dia tidak goyah keimanannya itu. Gitu Bapak Ibu. Itu yang perlu kita teladani dari dari seorang anak Tuhan dari Medan gitu. Nah, itu juga tidak jauh berbeda dengan kita yang ada di Jogja ini. Kita semua Yun Sewu, piai-piai Jawi, ya harus punya pendirian yang kuat, tidak mudah digoyahkan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita.
Padahal kan kita sering Bapak Ibu, sering kita ditawarin, sering juga yuk kita doa bersama. Itu kan, apakah kita akan hanyut dengan keadaan seperti itu? Ada di teman kita ya, tapi bukan kita. Kalau mereka doa ikuti. Anak Tuhan itu nggak tahu mengaminkan atau tidak kan, tidak tahu gitu kan. Sama-sama dengan saya. Kalau kan doanya beda, Tuhan berikan mereka pertobatan supaya sama dengan kita, sama dengan kami datang kepada Tuhan. Kita doa kita seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat kenapa tidak boleh melihat sekelilingnya, karena Tuhan memberikan satu pengetahuan buat kita, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya kan? Itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 itu Tuhan berikan pengertian kepada kita supaya keadaan yang kelihatannya mustahil, waktu itu kan Petrus tenggelam, tetapi karena ada Yesus dan Petrus fokus kepada Tuhan, Petrus berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku tenggelam ini. Justru dari situlah ada mujizat terjadi, terus ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Tadi sudah dikomentari Mbak Sekar, kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan dari Tuhan. Tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang kita ini, ya orang Jawa bilang, banyak sekali orang Jawa ini, kumalungkung. Kumalungkung. Nah, tahu toh? Artinya kumalungkung. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu tidak mau membutuhkan Tuhan. Justru dengan adanya Tuhan memberikan pertolongan kepada orang percaya, dari situlah kita meletakkan keyakinan kita yang kokoh kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan di Roma pasal 1 ayat 16 itu, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, kenapa kita harus melihat sekelilingnya? Iya toh Pak Yu, kita kan hidup di sekeliling, di tengah-tengah sekeliling, ya gitu kan. Tapi tadi sudah saya sampaikan, ngeli tapi ojo keli. Nah itu yang perlu kita pahami. Nah kemudian kita akan melihat tentang ekonomi. Ya betul Bapak Ibu, situasi ekonomi global itu memang akan diprediksi menjadi sebuah perekonomian yang memburuk, gitu kan? Kan Alkitab sudah berkata, Yesaya pasal 24, Matius pasal 24, Lukas pasal 24 yaitu, ya, kemudian digenapi di dalam kitab Wahyu di situ. Jadi semua bentuk dari ekonomi yang ada di dunia ini akan secara global itu akan memburuk. Tetapi ada satu janji, kita punya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup untuk menyertai kita setiap hari. Makanya Alkitab berkata, jangan takut, aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku ini menyertai engkau. Ini ayat emas tahun ini Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10 kan. Kenapa Tuhan mau berjanji menyertai kita? Karena kita ini umat pilihannya. Kita ini umat kesayangannya. Yang walaupun Alkitab berkata itu, kita ini hanya setitik air dalam timba, sebutir debu dalam neraca, itu nggak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan mewujudkan kasih-Nya kepada kita supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Nah, kemudian fokus hidup kita hanya kepada Yesus itu karena kita disertai Tuhan, baik keluar atau masuknya kita. Keluar masuk mana kira-kira? Ya keluar masuk kita itu hanya ada di dalam koridor firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh
lena dengan apa yang kita yakini tentang firman Tuhan. Mari kita akan pahami terus, kita akan lebih dalam lagi supaya kita tidak terlena. Maka Alkitab berkata supaya kita bertindak hati-hati, gitu, ya, supaya kita bertindak hati-hati. 2 minggu yang lalu disampaikan kita dipanggil supaya menjadi berkat seperti Yosua, ya, pasal 1 ayat 8 itu. Ya, renungkan firman itu supaya kita bertindak hati-hati kemanapun engkau pergi, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berarti kita tidak melenceng, artinya kita fokus kepada firman Tuhan. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan itu Tuhan memberikan satu perjanjiannya kepada kita, yaitu penyertaannya yang sempurna. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ketika kita fokus kepada Kristus, ini sangat mendorong kita supaya kita itu tidak bimbang. Jangan bimbang. Ayat 31 di sini dikatakan demikian, ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Dan terjemahan yang lain disebut tidak percaya. Hai engkau yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau sini kan kurang, ya kan? Kurang dengan kata tidak itu berbeda. Kalau kurang kan masih ada sedikit, tapi belum penuh. Tapi kalau tidak itu sama sekali tidak ada, kosong kan? Kosong, tidak percaya. Gitu. Makanya Yesus memberikan satu pengertian supaya kita ini jangan bimbang. Ketika ayat 31 mengatakan segera Yesus mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini berarti satu pertanyaan kepada Petrus, ya toh? Tapi Petrus menjawab enggak, "Mengapa engkau bimbang?" Petrus enggak menjawab karena saking takutnya kelep, gitu, tenggelam itu. Dan dari situlah letak ketidakberdayaan Petrus. Ya, ketidakberdayaan Petrus sebagai murid Kristus, gitu ya Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, ya, Petrus itu kan jubirnya murid-murid, gitu ya. Apa-apa Petrus yang maju duluan. Bahkan Petrus pun yang berani mati untuk Tuhan, kan begitu. Tapi ketika dirasa angin sepoi-sepoi malah dia menjadi bimbang, tidak percaya lagi, gitu kan. Itu namanya manusia. Tetapi ada satu dorongan buat orang percaya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat itu akan terjadi ketika kita tidak bimbang, gitu. Akan terjadi. Kenapa? Karena ketika seseorang menghadapi masalah, kita percaya, kita yakin bahwa Yesus menolong kita, itu pertolongannya Yesus itu tepat pada waktunya. Kadang kita juga punya pemikiran, wah kok suwi ya pertolongannya Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ini lama ya, pertolongan Tuhan kok lama, seolah-olah Tuhan kok mendiamkan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tepat, gitu, cepat, gitu ya, cepat, segera ditolong. Seperti Petrus kan begitu. Petrus kan segera ditolong, dipegang tangannya. Tapi dengan satu pertanyaan, mengapa kau bimbang? Gitu ya, mengapa kau bimbang? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sama sekali tidak ditolong oleh Tuhan. Coba pilih yang mana? Lama ditolong, segera ditolong, atau sama sekali tidak ditolong oleh Tuhan. Pilih yang mana? Maunya kan yang segera ditolong kan Bapak Ibu, gitu. Segera ditolong ekonomi di bawah, segera ditolong Tuhan angkat ekonomi saya. Sakit penyakit tidak segera sembuh, Tuhan ini tolong saya. Taruh tangan, sudah berkali-kali tumpang tangan, berdoa pun tidak sembuh-sembuh. Tetapi Alkitab berjanji bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, nunggu kairosnya Tuhan. Dan itu
itu. Jadi kronosnya kita itu nunggu kairosnya Tuhan itu tepat pada waktunya, sehingga apa yang Dia perbuat untuk kita itu membuahkan hasil yang baik. Karena apa? Karena Roma 8 ayat 28 di situ mengatakan Allah itu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi monggo kita tidak usah bimbang dengan apapun yang kita hadapi, baik di pekerjaan, di keluarga, di luar sana, dan di tempat-tempat di mana kita beraktivitas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan melihat Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika Allah bekerja mendatangkan kebaikan, itu merupakan satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya ya ini yang namanya kadang-kadang bangkrut juga ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya di bawah. Tetapi Tuhan berjanji, dimanapun kita berada, Tuhan akan membuat berhasil. Nah, itu ya. Tuhan akan membuat berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Itu kata firman Tuhan kepada Yosua, dan kemudian dengan Musa, dengan Kaleb dan lain sebagainya. Dari situlah Allah membuktikan karyanya bagi kita. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu yang ada di malam hari ini, monggo kita akan meyakini, ya, mempercayai dan menaruh harap kepada Tuhan, karena Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Doa kita bersama-sama di Aletheia Tirta Kencana ini, mari kita sama-sama maju bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita ketika kita fokus kepada Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu perisai hidup kita. Kita akan tetap berdiri di tengah badai, gitu. Dalam persoalan hidup, kita yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Ada yang bisa Pak Wahyu? Ada? Pegang Pak. Kalau enggak, minta tolong dibawa sini. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyi lagu ini, kita berdiri di tengah badai. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku.
kita tidak fokus kepada persoalan, masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan, yang mana Tuhan berjanji memberikan satu penyertaan-Nya yang sempurna. Ketika kita benar-benar yakin, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji juga bahwa Allah turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan ujian ini lagi. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami fokus kepada Engkau, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang sudah hadir di tempat ini. Siapapun kami, Tuhan terus berkati dengan limpahnya, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan untuk persekutuan Sel Aletheia Tuhan, dimanapun sedang melakukan ibadah komsel ini. Tuhan berkati, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di Sembung, baik ada di kota, di Sumber. Tuhan memberkati semua, supaya apa yang kami lakukan lewat persetia ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan yang mengalami kelemahan iman Tuhan kuatkan, supaya kami terus bertekun di dalam iman, dan kami terus berbakti kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap aktivitas kami yang ada di tempat ini. Biarlah karya Tuhan terus mengalir dalam setiap pribadi kami masing-masing. Buat bangsa dan negara, Tuhan memberkati bangsa kami. Bahkan hari-hari ini Tuhan, dengan suhu politik yang panas, Tuhan berkati bangsa ini, supaya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal boleh dicurahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan juga hamba-Mu Bapak Daniel, dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan terus berkati dengan limpahnya, dengan segala aktivitasnya, nama Tuhan terus dipermuliakan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan untuk tanggal 28 sampai tanggal 30 di bulan ini. Tuhan akan kami sidang MD GBI, Tuhan memberkati dengan jalannya sidang majelis daerah Jateng DIY. Tuhan, kami rindu pertolongan-Mu luar biasa. Hampir sekitar 500 hamba Tuhan akan berkumpul mengikuti sidang majelis daerah di Jalan Magelang. Tuhan terus memberkati dengan setiap acara demi acara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami terus menyerahkan kegiatan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk kegiatan yang ada di Basecamp ini. Terima kasih untuk tetangga-tetangga kami yang baik. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan penuh kelimpahan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah tangan-tangan yang terulur Tuhan kuduskan, kembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalamnya.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami akan mengakhirinya dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Sang Putra, serta persekutuan manis di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Selamat malam.